Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali saya bakal bahas saham S Hardware yang seperti kamu bisa dilihat dari grafik di sini, dia sempat menyentuh harga tertingginya di angka 1.800-an di tahun 2019, sebelum akhirnya anjlok banget dan saat ini sudah di angka Rp710 ya. Tapi kalau kamu cek secara unit, di sini tidak terlihat ya. Nah, ini kalau kita lihat 5 years dia memang sudah turun 46%. Tapi kalau dari awal dia IPO itu udah naik 647%. Saham S Hardware sempat menyentuh 400-an rupiah, 400-an rupiah di kira-kira beberapa bulan yang lalu sebelum udah nyentuh lagi Rp700. Pertanyaannya apakah bakal bisa kembali ke all time high-nya dia atau tidak? Ya, kalau kita ngomongin S Hardware, kayaknya semua orang sudah pada tahu ya S Hardware itu apa. Di sini kamu bisa cek website resminya mereka di shardware.co.id, jualannya apa aja, sepertinya juga udah pada tengah. Nanti kalau kamu ingin tahu tentang profile company dan sebagainya, kamu tinggal klik di bagian company di sini, nanti dia bakal mengarah ke sini. Kita ngomongin komposisi pemegang sahamnya dulu. Jadi S Hardware ini sebagian besar pemegang sahamnya di pemegang saham pengendalinya adalah PT Kawal Lama Sejahtera, sisanya sekitar 40% itu publik, dan PT S Hardware Indonesia juga memiliki PT Toys Games Indonesia. Jadi selain gaya hidup, kebutuhan rumah tangga, mereka juga punya portofolio bisnis di mainan anak-anak. Banyak juga yang bertanya, apakah karena ada chat time di ACE, apakah CTM itu miliknya S Hardware? Jawabannya enggak ya teman-teman ya. Itu CTM merupakan portofolio bisnis dari PT Kawan Lama Group. Kawan Lama itu kamu bisa cek websitenya di sini, kawanlamagroup.com. Jadi ini merupakan tentang kami ya. Kamu juga bisa cek perjalanannya PT Kawan Lama Group ini seperti apa, mulai dari 1955 dan sebagainya, portofolio bisnisnya apa aja, salah satunya Mall Living World dan juga Chatline. Jadi meskipun selalu ada chat time di S Hardware atau S Hardware selalu numpang di Living World, itu mereka satu grup aja. Jadi tapi bukan portofolio bisnis dari S Hardware-nya. Nah, kalau Lama Group ini punya ini ya. Jadi S Hardware cuma punya Toys Kingdom ini aja. Pemasukan dari Toast Kingdom bakal masuk ke S1 ya, tapi kalau chat time nggak masuk ke S1 ya. Beda ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita ingin lihat kinerja keuangan dari S1R sendiri. S1R sendiri kalau based on laporan tahunan 2022 itu dominannya di pemasukan di perlengkapan rumah tangga maupun di gaya hidup. Permainan anak-anaknya tidak terlalu signifikan ya di sini ya kalau kamu lihat nggak nyampe 10% dari totalnya. Dan dari sisi yang terupdate kuartal 1 2023, secara total aset yang dimiliki oleh Ace Hardware Indonesia itu 7,5 triliun. Gede. Dan di sini kamu bisa lihat untuk kas setara kasnya aja mereka punya 2,4 triliun. Persediaan juga 2,7 T, tidak ada, sekali karena 3 bulan awal memang belum ada hal yang signifikan, saya lihat ada perubahan yang drastis, tapi memang di sini kamu bisa lihat mereka memiliki aset yang tergolong besar tentunya ya, nah ya main bisnisnya seperti itu. Nah, yang menarik dari S1R adalah liabilitas mereka itu di angka 1,4 triliun ya ini ya, 1,4 triliun. Nah, cuman dibandingkan dengan ekuitasnya jauh banget di bawah, sehingga debt to equity ratio-nya tergolong sangat rendah. Dari sisi kuartal 1 2023, kinerja penjualan memang meningkat, tapi laba usaha sepertinya tidak menurun malah, bukan malah tidak signifikan ya. Jadi perbedaannya terletak di penjualan bersih meningkat, cuman beban pokok penjualan laba kotor di sini dia ya, ada pendapatan lain-lain yang turun sehingga ujung-ujungnya laba usahanya ternyata menurun dibandingkan kuartal 1 tahun sebelumnya di 2022. Oke, seperti itu. Saya nggak terlalu bahas lebih detail yang ini ya. Untuk tapi kalau ya arus kas juga jarang dibahas. Tapi saya coba bahas arus kas. Kuncinya ngelihat dari penerimaan dari pelanggan ya. Jadi disesuaikan dengan pendapatannya. Jadi kalau pendapatannya besar tapi arus kas aktivitas operasinya kecil atau minus malah tidak ada tanda tanya di situ. Oke, di sini baik-baik aja kalau saya lihat dan kasnya juga didetailin eh, di mereka menempatkannya di mana kas, bank maupun di deposito berjangka. Oke, melihat dari proyeksi lagi ya, karena kalau yang namanya saham kan
kita harus lihat proyeksi ke depannya nih. Based on data, si S1 ini memang menargetkan hanya pertumbuhan Mbak tahun ini di angka 10% saja. Jadi nggak terlalu besar juga ya targetnya mereka. Kalau based on price earning ratio, S-Hardware memang ini berdasarkan tanda per kuartal. Kalau kita perhatiin profit marginnya dulu ya, ini gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Net profit, di sini net profit marginnya memang dalam waktu 6 tahun, data yang saya kumpulkan, range-nya memang di kisaran 40-an persen untuk gross-nya dan netnya justru di angka 9 sampai 13%. Dan tahun 2022 kemarin salah satu yang terendah net profit margin. Tapi kalau kamu perhatiin di sini, revenue-nya mereka itu memang the best-nya itu di 2019. Dan 2022 kemarin belum bisa balik seperti bahkan masih masih lebih baik 2020 kinerjanya dibanding 2022 kemarin. Cuman kita tahu kan pandemi dan sebagainya, pembatasan kegiatan di publik dan sebagainya sangat berimpact kepada mereka sehingga ketika tahun ini yang dianggap tahun yang ya udah nggak ada lagi pembatasan, semuanya normal kembali, paling tidak harusnya mereka bisa balik lagi ke kinerja 2019 mungkin atau 2018 dulu. Cuman dengan target pertumbuhan pendapatan sekitar 10%, maka paling tidak menyamai kinerja di 2018 terlebih dahulu. Oke, dari sisi proyeksi sendiri, saya menggunakan price earning di 10 tahun, di mana range-nya price earning-nya si S-Hardware di 25,97. Oke, tapi di sini saya membuat average growth-nya, karena emang average growth-nya mereka kan masih minus ya, karena kinerja yang turun di 2021 maupun di 2022. Dan karena target mereka 10, misalnya saya isi 10, nah maka seperti ini ya, dengan EPS di angka 42 bisa di 1.100 rupiah. Cuman, apakah itu memungkinkan? Karena price earning ini kan kelemahannya adalah kalau pakai metode ini, kita menganggap semua kinerja itu rata-rata bakal sama ke sekian tahun ke depan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Padahal kita tahu ada hal-hal yang berbeda di tahun-tahun berikutnya, kan gitu ya. Ini kelemahan pakai metode rata seperti ini. Oke, apakah sekian ini masuk akal? Menurut saya nanti kita coba cek dari Simply Stockbit dulu deh ya. Jadi dari data Stockbit, analisis yang mereka kumpulkan untuk data konsensusnya memang menyampaikan bahwa ada 26 analysis rating of for a software pas update 10 Juli, ada 15 yang menyatakan buy, hold 8, sell 3, dengan target price di angka 748 saja with a high estimate of 1.250. Nah, estimate-nya seperti ini. Jadi EPS-nya di angka 4122, ya saya di 42,61. Ya, cuman mereka, nah ini kan saya pakai price earning rata-rata ya. Tapi misalnya kalau kita cek di Simply Wall Street, misalnya kita compare dengan S-Hardware dengan beberapa perusahaan lain yang sejenis dengan mereka. Oke, di sini kalau kita lihat price earningnya si S-Hardware, oke, dia dikatakan paling murah juga enggak, dikatakan paling mahal juga enggak. Tapi kalau secara average, dia sudah di atas average-nya. Begitu juga dengan industri average-nya, dia juga masih sudah di atas industri average-nya. Oke, kemudian dari future growth-nya, consensus estimate increase by 70%. Oke, tidak, belum ada hal yang luar biasa banget ya. Cuman kalau dilihat dari sini, memang diproyeksikan bakal paling tidak sudah lebih baik dibanding tahun-tahun pandemi. Intinya itu sih. Kalau kita ngelihat ownership-nya juga, S-Hardware ini salah satu yang, nah ini ada private company yang kawan lama tadi, terus general public, institusi, dan individual outsider-nya, dan ada Vanguard Group, North, Fidelity, Dimensional, dan ada BlackRock ya. Kayaknya BlackRock emang di mana-mana. Oke, ini secara fund manage, istilahnya pemilikan yang dimiliki oleh institusi besar, dia ada, tapi prospek ke depannya yang sepertinya tidak bakal, masih perlu waktu untuk balik seperti tahun 2018 dan 2019 kinerjanya, termasuk harga sahamnya ya. Oke, sedangkan dari sisi book value per share sendiri, proyeksinya memang jadinya 1.400 karena uh,
rata-rata PV Fitri 3 tahunnya di angka 3,76 dan ini pun saya menurut saya dia terlalu over juga ya, terlalu premium jatuhnya sehingga kayaknya kurang pas. Tapi sekali lagi ini disclaimer on ya, ini bukan rekomendasi buy, sell or hold. Saya sendiri belum memiliki posisi di S hardware sama sekali. Oke, itu dia terkait dengan S hardware. Kita coba dari sisi teknikalnya dulu. Nah, dari sisi teknikal, S hardware memang dari moving average terlihat downtrend masih ya kalau kamu lihat dari sini. Oke, terus kita coba ya ini chart monthly-nya. Cuman sepertinya sudah mulai ada balik arah ya. Tanyaannya balik arahnya sampai berapa dan sampai kapan kan gitu. Kalau based on ini sih ya target resisten terdekatnya di 775 dan titik support berikutnya di 630 ya kalau di sini. Oke, seperti ini. Dengan proyeksi tadi, misalnya saya coba ya ini ya secara teknikal masih downtrend. Misalnya ya saya coba tadi price earningnya oke jangan 25 deh ke terlalu optimis misalnya 15. 15 maka price earningnya di angka maka harga sahamnya di angka 600-an 39. Tapi kalau saya misalnya 20 kalah 52. Nah, pertanyaannya apakah mungkin dia menyentuh price earning 20? Karena dari sisi Facebook value kan seperti udah mahal nih, udah premium. Kalau dulu range-nya ke jalan 20, 19, kalah 810. Sekarang tergantung kamu nih, apakah masih menarik S1R dan sebagainya. Dari sisi produk, siapa sih yang nggak kenal S1R gitu ya. Dan mereka sendiri masih mengembangkan produk toko-tokonya di berbagai wilayah Indonesia karena masih ada beberapa wilayah yang masih belum ada S1R. Ruang bertemunya masih tinggi, cuman ada sisi challenge-nya dalam hal orang apakah prefer yang lebih murah tapi ternyata kualitasnya sama dengan produk yang dimiliki S1R atau seperti apa. Oke, itu aja hari ini. Thank you udah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.